Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat service job di program Artemis. Pertama kali kita masuk ke menu ASA1 Service Call. Di sini akan muncul filter-filter yang dapat kita gunakan. Di sini muncul data-data service call yang akan kita buat. Nah, kita akan buat contohnya untuk nomor service call ini, nomor 3. Di sini adalah service call dengan layanan kunjungan dan jenis garansinya segel rusak. Segel rusak itu kalau di Clipper itu X-Service ya. Nah, pertama kita masuk ke button ini, Service Job, ini untuk create service job. Kita klik. Nah, kita akan masuk ke menu Service Call, garis miring Service Job. Di sini ada keterangan-keterangan service call yang mengenai data service call yang akan kita buat service job. Terus ada button kembali dan baru. Kita klik baru untuk membuat service job yang baru. Nah, kita akan membuat service job atas service call ini SCL SMG 2201220003 tanggal 22. Di sini ada tipenya PAC 05VH, nomor serinya ada 3862. Terus kita akan isi, di sini yang perlu diisi adalah teknisi dan analisis service advisor. Teknisi kita isi, karena di sini saya adalah sebagai teknisi, makanya yang muncul di help ini adalah hanya nama saya saja. Tapi kalau saya sebagai CS, yang muncul di help ini adalah seluruh daftar teknisi yang ada di distrik service di mana saya berada. Karena saya teknisi, jadi hanya satu, kita pilih ini, satu, oke. Kemudian analisis service advisor itu analisis kerusakan berdasarkan katalog kerusakan dari KIA. Banyak macamnya ini. Kita pilih, kita bisa memilih beberapa. Umpamanya kita pilih body dan nih kompresor ngelock. Terus kita oke. Kita bisa multiple di sini, pilih beberapa kerusakan. Terus kita oke. Masuk di sini. Terus kita simpan. Yakin akan menyimpan data, oke. Nah, data telah berhasil disimpan. Di sini muncul data service job-nya yang tadi mulanya kosong. Dengan status save. Nama teknisi Yohan, dibuat oleh Yohan Gunawan. Ini login saya. Terus untuk menginput data perbaikan, komponen yang dipasang dan komponen yang dilepas, kita dapat klik di sini. Di sini ada ubah, ada view untuk melihat, ada ubah, ada delete untuk menghapus. Ya, kita klik ubah. Setelah kita klik ubah, muncul tampilan edit seperti ini. Di sini ada 3 bagian, service job header, service job untuk spare part yang dilepas, dan service job detail. Ini untuk estimasi dan spare part yang dipasang. Nah, pertama kita akan input, dalam hal ini kita akan mencontohkan service job dengan estimasi ya. Di sini ada button estimasi, kita klik. Akan muncul tampilan seperti ini. Ini menu input untuk part dan item cost. Item cost itu jasa. Nah, seperti ini untuk estimasi kita input dulu. Di sini nomor part. Kita mengestimasi barang ini nanti rusaknya apa gitu. Kita klik nomor part, terus akan loading untuk menampilkan data komponen dan data jasa-jasa yang terdaftar di service Polytron. Loadingnya ya lumayan karena kita membaca data besar. Nah, sudah keluar. Namanya kita akan menginput jasa. Jasa biasanya kita dapat searching di sini jasa. Dia muncul jasanya apa saja, jasa, biaya jasa.
Nah, di sini kita input biaya jasa langsung di-defaultkan quantity estimasi 1, terus dia akan menghitung ini garansinya apa. Karena di sini adalah segel rusak, dia langsung masuk ke quantity estimasi non garansi. Harganya di sini juga tampil, terus total estimasi harga juga terhitung dari quantity estimasi non garansi dikali harga. Harga di sini adalah harga DPP. Terus kita simpan. Data sudah berhasil disimpan. Menunya masih di sini karena agar kita kalau nambah tidak perlu keluar masuk menu, kita dapat langsung tambah di sini. Loading lagi. Jadi bedanya dengan Clipper, kita estimasi di sini kita input di program. Kalau Clipper kan kita estimasi berdasarkan lisan ke konsumen. Di sini kita input di program dan nantinya akan tercetak. Ini kita akan contohkan partnya, misalnya kita tadi saya sudah punya contoh. Ini ya, kita ambil part ini. Nah, di sini partnya muncul, kapasitor for kompresor, nomor diagramnya, dia dipasang di apa diagramnya. Karena untuk estimasi kita diagramnya masih free text, bebas ditulis oleh dari tim service, misalnya diagramnya kompresor gitu. Terus kuantitinya kita 1. Nah, dia akan hitungkan. Nah, kuantiti estimasi ini masuk ke kuantiti estimasi non garansi 1. Harganya berapa? Kebetulan tadi harganya sama kelihatannya ya. Simpan. Nah, kita sudah input estimasi untuk jasa dan untuk komponennya. Di sini, tampil di sini. UW itu komponennya, kapasitor for kompresor, ZZ biaya jasa itu jasa servis. Nah, ini ada kuantiti estimasi 1. Harganya kebetulan sama. Dan memang sama, di master harga juga segitu. Terus kita lanjut cetak. Cetak ini akan mencetak service call dan service job. Yakin ingin mencetak data service job SKM SMG 2201230008. Oke. Nah, ini akan memasukkan tanda tangan. Jadi kalau barangnya di in atau barang KL, kita akan meminta tanda tangan ke konsumen. Tanda tangan ini nanti disediain pulpen, stylus pen, kok pulpen, stylus pen. Nanti dapat tanda tangan di sini. Ini karena counter itu pakainya nanti tab, jadi bisa langsung. Kalau komputer kita pakai mouse. Nah, misalnya gini ya. Oke, simpan. Yakin akan menyimpan. Oke. Tanda tangan disimpan. Nah, muncul pertanyaan, apakah terhubung dengan Bluetooth printer? Kalau dijawab ya, nanti cetakannya itu pakai format printer thermal seperti Indomaret. Kalau tidak, nanti cetakannya pakai format A4, format besar. Kita jawab ya, karena counter kan pakainya tab. Tab itu dikonekkan dengan printer thermal. Nah, di sini akan muncul 2 tab baru. Tab yang pertama itu adalah service call. Nanti akan seperti ini tampilannya. Service call, tanggalnya berapa, nomornya, jenis layanannya, kunjungan, terus ID KTP seperti ID KTP yang sudah diinput saat service call. Ini data-data yang diinput saat service call muncul semua di sini. Jenis garansi segel rusak, kelengkapannya ada remote. Terus di sini ada analisa SA yang tadi diinput dan biaya estimasi untuk spare part dan jasa. Tadi kan spare part-nya 1, kapasitor for kompresor, jasanya 1. District service dicetak oleh siapa yang mencetak, tanda tangannya tadi, tanda tangan konsumen. Cuman ini karena saya yang menjalankan, jadi tanda tangannya seperti yang nyetak gitu.
Harusnya tanda tangan ini, Amelia ini. Terus ini adalah klausul-klausul perbaikan seperti yang ada saat ini. Mungkin ada modif kalau dibanding dengan order sheet Clipper ya. Ini untuk service call. Jadi kalau ada estimasi dia muncul, kalau tidak ada estimasi ini tidak muncul. Jadi langsung distrik service Semarang dicetak oleh gitu. Ini untuk service call, terus untuk service job akan seperti ini. Tidak ada kopnya karena ini akan berfungsi sebagai semacam kitir untuk ditempelkan di barang. Service job, nomor berapa, nomor 8, teknisinya siapa, layanannya apa, konsumennya siapa, tipe nomor seri. Datanya sama, nah ini komponen yang tadi di input saat estimasi dan jasanya. Terus ini nanti kalau teknisi ganti, tulis di sini, nomor gudang rusak, diagramnya apa, kuantitinya berapa. Keterangan catatan, nah ini tanda tangan teknisi. Nah, ini kayak semacam SPK kalau sekarang. Setelah jadi service call sama service job, kita masuk ke menunya lagi kembali, kan sudah dikerjakan tadi. Terus kita mau input komponen yang dilepas dan yang dipasang. Pertama, kalau kita mau input, statusnya harus kita ubah dulu. Kita dapat ubah jadi WIP, WIP.com, dan WIP text. WIP itu sedang dalam pengerjaan, WIP.com itu kalau ada WIP komponen, kalau text itu teknik. Kita langsung ke WIP karena kita langsung kerjakan. Resolusi nanti itu kita isi kalau sudah selesai, ini perbaikan yang dilakukan apa. Kita simpan. Jadi di sini ngubah WIP aja, status saja. Nah, muncul dua button baru, plug off dan plug in. Plug off itu untuk komponen yang dilepas, plug in itu untuk komponen yang dipasang, yang baik, yang baru. Di sini datanya masih kosong, hanya ada estimasi ini. Pertama kita input spare part yang dilepas dulu. Karena kita mau perbaiki kan kita harus melepas dulu baru pasang yang baru. Kita input plug off. Nah, di sini muncul ada garansi part. Garansi partnya defaultnya tidak. Karena kan tidak garansi. Terus part yang diganti apa? Nah, ini data yang di-load dari data BOM produksi atas tipe nomor seri itu. Jadi ada item text 1, item text 2 ini untuk keperluan QA, semacam nomor diagram titik koordinatnya, di mana komponen-komponen ini dipasang. Terus ada nomor gudang, ada deskripsi nomor part, terus ada standar penggunaan. Nah, nanti di sini dibatasi, tidak boleh menginput quantity di atas standar penggunaan. Terus ini ada UM-nya, apa, terus nomor diagram ini kalau nanti ada barangnya itu sudah pernah diservis, jadi dari servis job lama masuk ke sini, masuk ke nomor diagram ini. Dari part yang sudah diperbaiki di servis job lama, yang sebelumnya ini. Terus ini ada nomor urutan produksi, itu nomor scan out produksi, terus dia tanggalnya berapa. Batch ini kalau modul itu nanti ada batch-nya untuk link ke nomor urutan produksi yang dari modulnya. Jadi kalau kita kan, kalau TV itu ada yang modulnya, ada yang panel, ada yang kabinetnya. Lah kabinetnya kan di sini. Produksi satu-satu. Kalau yang modulnya itu breakdown-an dari IC, kapasitor, transistor gitu, nanti ada breakdown-annya. Kan dari teknisi servis kan mungkin juga mengganti dari IC-nya, itu tidak ganti selalu modul satu gelondong. Makanya kita ambil juga dan linknya itu pakai batch GI. Ini cuman pemberitahuan aja, yang di servis perlunya ngisi itu yang di depan ini. Nomor gudangnya apa, deskripsinya apa, standar penggunaannya berapa, terus dia dipasang di titik mana. Makanya kita klik ini ya. Terus kita klik OK. Nah, dia masuk di sini sebagai nomor diagram item text 1, item text 2. Terus yang diganti berapa? Namanya kita 3. Tadi kan 2 sepertinya ya.
standar use-nya. Kita input 3, nanti akan muncul tolakan. Rusaknya, ini keterangan rusaknya apa, atau keterangan yang diperlukan, konslet. Traceability KI, yes, ya, itu nanti berarti barang ini akan diminta untuk dikirim ke pabrik. Jadi kalau dulu itu master komponen yang dikirim ke pabrik. Jadi di sini sebenarnya semua part yang dilepas akan masuk ke stok OB di gudang. Jadi nanti teknisi harus menyerahkan semua part yang dilepas. Cuman part yang traceability KI-nya ya, itu nanti kita akan bantu untuk buatkan label. Karena kebanyakan kan komponen ini kan besar-besar, kayak panel, kompresor gitu. Nanti kita buatkan label yang traceability KI-nya ya, untuk membantu supaya teknisi tidak nulis lagi labelnya. Nanti labelnya akan saya tunjukkan. Ini kita coba dulu. Jadi kita simpan dulu ya. Nah, akan muncul tolakan. Tolakannya adalah ini, quantity part yang digunakan tidak boleh melebihi dari standar penggunaan. Standar penggunaannya itu 1. Ini 1, kita input 3, nggak boleh. Berarti kita harus 1. Jadi ini membatasi kalau dalam satu perbaikan itu nanti teknisi menginput lebih dari 1, lebih dari standar use yang semestinya. Jadi ini kita hanya bisa input 1. Kalau rusak berulang lain lagi ya, prosedurnya lewat ada transaksi lain lagi. Terus ini ada vendor part. Di sini ada muncul vendor part. Biasanya ada di fisik komponennya. Dapat diketahui dari situ, terus diisi, terus kita simpan. Nah, nanti kalau kita simpan, kalau traceability-nya di sini ya, nanti akan muncul label. Yakin akan menyimpan data, oke. Data telah berhasil. Nah, ini. Muncul label seperti ini. Jadi, ini yang sekarang ini manual, sudah kita cetakkan. Di sini, cetak. Nomor partnya apa, diagramnya apa, quantity berapa, service call berapa, garansi spare partnya apa, service job berapa, teknisinya siapa, keterangan apa, tipe nomor seri, vendor. Itu. Jadi ini ditempelkan di barangnya. Tapi khusus untuk yang traceability KI-nya yes. Ya tadi. Kalau traceability KI-nya tidak, itu kita tidak cetakkan label karena nanti satu-satu, masa resistor kita nanti cetakan satu-satu kan boros kertas. Dan tidak perlu dikirim ke Kudus juga untuk komponen-komponen tersebut. Jadi yang kita cetakkan yang traceability KI-nya yes. 1 itu yang dilepas, kita lepas 1 lagi. Misalnya ini. Belum saya pilih. Ini oke. Masuk. Nah, ini final on elect box. Nah, ini nomor diagramnya. Terus kita input quantity-nya. Kita input vendornya. Simpan. Ini traceability-nya ke KIA tidak ya. Nah, kita contohnya 2 dulu. Kembali. Nah, dia masuk di sini. Kita ganti display board sama claim for power cord. Yang satu traceability KIA yes, yang satu tidak. Terus kita masuk komponen yang ini, tadi kan kita input komponen yang dilepas, kita masuk ke komponen yang dipasang. Input komponen yang dipasang itu bisa dari sini, plugin baru, atau bisa dari edit menu ini, yang sudah ada di estimasi kita pakai misalnya. Bisa dari situ. Kalau belum ada di sini ya kita dari baru, gitu. Kita dari di sini untuk yang jasa. Kalau itu tidak harus diisi semua, kalau memang tidak dipakai saat biasanya kalau estimasinya meleset misalnya, berarti kan tidak dipakai lah, itu bisa tidak diisi. Ini kita isi jasa 1. Nah, dia akan kalkulasi. Di sini akan isi, kalau dari menu edit ya ini ya, quantity, terus kita bisa ngisi quantity gugur garansi. Jadi kalau dia garansi tapi ternyata rusaknya itu kemasukan air gitu, kita bisa gugurkan garansinya lewat sini. Jadi yang semula garansi jadi bayar nanti kalau ini quantity diisi.
Quantity ini hanya bisa diisi senilai quantity yang garansi. Terus kita bisa input diskon secara persentage dan kita bisa input diskon secara value. Nanti akan mengurangi. Misalnya ini kita diskon coba ya. 909. Nanti dia akan mengurangi. Nah, nilai diskon real 909, terus nilai diskon setelah nilai harga unit setelah diskon 90.000, totalnya 90.000 karena 1, nilai PPN-nya 9.000. Nah, ini kita tidak diskon dulu. Kembali, terus kita simpan. Nah, terus kita lanjut untuk estimasi yang kedua, itu kompresor kapasitor. Karena sudah ada di sini, kita input sini. Kalau kita mau ganti diagramnya dari diagram yang estimasi, ya kita ganti. Kalau tidak, kita biarkan dulu, terus kita tab. Nah, muncul biayanya juga. Terus kita simpan. Nah, ini kalau yang tidak ada di estimasi, kita nambah baru, kita input dari sini. Yang perlu diisi adalah nomor part. Di sini muncul, kalau tadi yang saat estimasi itu semua komponen yang ada di servis, kalau ini semua komponen yang dimiliki oleh teknisi Yohan Gunawan tadi, karena teknisinya kan Yohan Gunawan. Jadi hanya memiliki komponen-komponen yang sebagai stock on hand-nya dia. Dan jasa, kalau jasa ini nanti berdasarkan layanan dan garansinya. Yang muncul jasanya di sini. Tadi kan sudah biaya jasa, terus karena ini layanannya kunjungan, kita tambahkan biaya kunjungan. Nah, kalau dari menu ini dia didefaultkan 1, sudah langsung diisikan, kita nggak perlu ngisi. Terus kita simpan, kalau mau diskon ya bisa diisi diskon ya. Kita nggak contohkan diskon dulu. Nah, terus karena ini tadi X service, kita coba input lagi. Jasa X service. Nah, sama, harganya muncul, kuantitinya muncul. Kalau dia item kategorinya item cost, dia tidak perlu mengisikan quantity use karena akan di-defaultkan 1. Quantity digunakannya akan di-defaultkan 1. Simpan. Terus komponennya kan tadi baru 1. Kita akan nambah sesuai ini skenario saya ya. Tadi kan baru UW ini 90.909, terus jasa servis, biaya kunjungan sama jasa X service. Nanti totalnya yang dibayar konsumen harusnya ini 768.181. Kita input selanjutnya ini komponen WK sama EC ya. WK-nya 454, EC-nya 45.000. Kita lanjut. WK ini. Oke. Diagramnya apa? Nah, diagram yang di sini itu karena kan tadi kan kita sudah menginput spare part yang dilepas. Nah, item text dari spare part yang dilepas itu masuk ke sini sebagai nomor diagram. Kita bisa mengambil dari sini titik di mana kita melepas komponen yang rusaknya, atau kita mau free tag. Kita bisa free tag, atau kita di sini terus kita tambahin, kita free tag. Input, gitu tambahin. Nah, bisa. Jadi ini free tag, tapi ada help dari titik lokasi di mana kita melepas komponen yang sebelumnya. Terus kuantitinya berapa? Di sini kita input 1. Nah, akan terhitung 454. Coba kalau kita input 2 ya. Jangan dikali. Nah, 909. Kita sesuaikan lagi 1 aja. Karena skenario saya 1. Simpan. Terus kita lanjut ke komponen selanjutnya EC. Itu 4.545. Input. Yang EC. Oke. Nah, diagramnya kita input aja ya. Ganti ya, modul.
101. Nah, kita bisa input bebas di sini. Kita tap. Terus kita mau kuantitinya berapa? 1. Nah, ini terkalkulasi. Terus kita simpan. Nah, tadi kita sudah input estimasi, komponen yang dilepas, dan ini komponen yang dipasang. Kalau sudah selesai, kita kembali aja. Nah, ini adalah komponen yang dilepas, ini adalah estimasi, ini adalah komponen yang dipasang. Nah, ini adalah kalkulasinya. Karena ini segel rusak, jadi masuk semua ke quantity non-garansi. Ini harga, ini total harga, karena kuantitinya 1 jadi sama. Terus ada perincian diskon-diskonnya, harga setelah diskon, harga setelah total harga setelah diskon, nilai PPN-nya berapa. Ini semua ada di sini. Nah, ini kenapa ada yang ada delete-nya, ada yang enggak. Nah, yang enggak ada delete-nya itu adalah part-part yang tadi kita input sebagai estimasi, karena estimasi itu supaya kita dapat menyimpan data ketika kita perjanjian dengan konsumen itu nilainya berapa. Jadi, yang sudah ada estimasi kita nggak bisa delete record-nya. Tapi kita bisa biarkan input 0 maksudnya. Quantity use-nya 0 gitu bisa. Ini kebetulan kan kita pakai semua. Gitu. Kalau kita estimasinya nggak jadi pakai, ya dibiarkan saja. Nanti di sini akan quantity estimasi 1, quantity digunakan 0. Nggak apa-apa. Karena ini kita pakai, berarti ya ada semua quantity digunakannya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Setelah pengerjaan selesai semua, kita lanjut. Ini kan ada kolom posting, postingnya N itu berarti belum diposting. Nah, posting ini nanti kalau sudah Y itu berarti dia mengurangi, belum mengurangi, mengalok dari total stok teknisi yang ada. Jadi kayak kalau sekarang masuk ke kolom pemakaian gitu. Itu caranya mengubah ini postingnya jadi Y, itu dari sini, posting part. Jadi setelah kita input part plugin tadi kan baru 2 plug off sama plugin. Setelah kita input part plugin tadi, muncul ini, posting part. Sini kita oke. Klik, nah akan terposting semua jadi Y. Jadi tidak bisa diedit. Sini, untuk part pasangnya. Part lepasnya masih bisa. Karena part pasang ini kan yang nanti mengurangi stok teknisi. Nah, di sini kuantiti yang digunakan ini sudah mengalok stok teknisi. Jadi kalau di total secara stok fisik itu sudah stoknya 10, tadi misalnya dialok 1, jadi fisik ready-nya tinggal 9 gitu. Tapi baru alok ya. Secara stok, laporan stok kita tetap yang diikuti accounting adalah 10. Gitu. Tapi ada aloknya 1. Nah, di sini itu tadi sudah diposting. Terus kalau mau batal posting itu ada di sini. Nah, posting dan batal posting di sini tidak main satu-satu tapi semuanya. Jadi kalau tadi posting semuanya yes, Y. Kalau batal posting kita coba oke, nanti akan kembali ke N. Nah, dan kembali bisa diedit, di-delete. Data berhasil di unposting. Nah, ini. Oke, kita lanjut, kita posting lagi ya. Berarti tadi yang semula dialog, dilepas alognya, terus ini mau dialog lagi. Nah, gitu. Setelah diposting, berarti kita sudah selesai pengerjaan. Setelah selesai pengerjaan, kita ganti statusnya. Jadi, komplit. Tadi kan awal mulanya kan help-nya ada 3 aja. WIB, WBCOM, WBText, sekarang tambah komplit. Terus kita input resolusinya. Resolusi itu perbaikan. Perbaikan komponen gitu ya. Nah, setelah itu kita simpan. Yakin akan menyimpan data, oke. Nah, datanya stay completed. Nah, kembali ke menu sebelumnya. Di sini akan terkalkulasi semua yang diinput. Ini statusnya jadi komplit. Tadi kan save, sekarang komplit. Terus ada resolusinya terisi perbaikan. Nah, ini total yang dibayar itu nilai setelah diskon.
Karena kan saya tadi menghitungnya dari DPP, jadi yang saya cocokkan ini 6768181 ya. Nah, ini 768.181. Terus karena di sini ada deposit 35.000, jadi dikurangi. Jadi 768 ditambah pajak 10% dikurangi 35.000. Totalnya ini 809.995. Jadi kalau konsumen datang tanya habisnya berapa, lihatnya di sini. Jadi masuk service call, masuk service job sekali, terus lihat total pembayarannya apa. Modelnya seperti ini. Nah, kalau sampai sampai konsumen datang terus barangnya dicek kok rusak lagi. Nah, itu kita bisa batal mundur lagi di sini, uncomplete. Tadi kan kita ngubah yang awalnya kita input, terus kita posting, terus jadi komplit. Nah, kalau pas mau diambil rusak lagi setelah komplit, kita bisa di sini. Uncomplete. Gitu, uncomplete, nanti mundur lagi, terus habis uncomplete, terus batal posting, terus kita edit komponennya lagi. Gitu. Jadi maju mundurnya di situ. Ini kita lanjut terus, konsumennya datang, barang diambil, konsumen setuju, terus kita cetak serah terima. Cetak serah terima ini kayak semacam cetak order sheet. Jadi di sini kita punya cetak serah terima ini untuk serah terima barang, nanti kita punya lagi cetakan itu invoice namanya. Invoice dan nota suku cadang gitu. Itu ada. Nah, ini nanti kita proses cetak serah terima. Nah, refresh garansi ini kalau ada perubahan master garansi atau master harga, mamanya ini barang lama nggak diambil-ambil sama konsumennya gitu ya. Terus pada saat sekarang ini mau diambil, nah kita kalau ragu-ragu harganya ini ada perubahan atau enggak sebelum ngomong ke konsumen, kita refresh dulu. Ini oke. Nah, sudah di refresh. Oh, ternyata masih sama. Ini kalau harganya berubah, dia kalkulasi lagi pakai harga terbaru. Andai kata tidak dikalkulasi pun tidak apa-apa, karena fungsi ini ada di dalam cetak ini, button cetak serah terima ini. Nanti akan terkalkulasi juga cetakannya. Ini kita cetak serah terima. Oh, ini ada pertanyaan. Pengembalian komponen bekas, ini adalah kalau barang tidak garansi kan komponen bekas bisa kita berikan ke konsumen kalau diminta, atau kita simpan di tempat kita. Nah, kalau yang semula memang tidak didata, kalau yang ini didata. Jadi kita ketika pengembalian komponen bekas itu dijawab ya, berarti nanti tidak dibuatkan transaksi ke stok spare part OB untuk nampung komponen bekas. Seperti sekarang itu kayak stok komponen bekas perbaikan itu. Cuman kalau clipper kan yang hanya yang garansi. Lah ini tidak garansi pun kalau konsumen tidak menghendaki kita bisa terima masukkan stok. Kalau memang barang-barangnya itu bisa diperbaiki di QA ya kita perbaiki, kalau tidak ya nanti kita akan buang atau jual hafal gitu. Nah itu kalau kita jawab ya berarti komponen bekasnya diberikan ke konsumen. Berarti kita tidak masukkan ke stok OB. Tapi kalau kita jawab tidak, nanti kita akan buat penerimaan ke stok OB dari komponen-komponen bekas ini. Terus kita cetak lagi karena tadi ada syarat yang belum diisi. Kita oke. Nah, di sini muncul button tanda tangan lagi. Karena tadi tanda tangan ini adalah ketika terima barang. Ini ketika terima barang dari konsumen menyerahkan barang ke kita. Kalau ini siapa yang ngambil? Konsumennya yang ngambil, orangnya bisa sama, bisa beda. Kita ambil ya namanya. Terus habis input nama yang konsumennya, terus kita input tanda tangan konsumennya, suruh tanda tangan di sini. Oke, simpan. Tadi ada bersihkan, ada cancel tadi untuk menghapus tanda tangan yang sudah misalnya salah gitu. Nah, ini kita sudah cetak dokumen bukti serah terima, muncul
Keterangannya service call, tipenya apa, garansinya apa, service tab-nya apa, kunjungan, NIK atau NPWP-nya nomor berapa, alamat, namanya siapa. Nah, ini adalah muncul perincian komponen-komponen yang diganti, yang dipasang. Totalnya ini 768.181 total biaya servis. Terus ada PPN, ada total biaya setelah PPN. Untuk pengembalian jaminannya di bawah ini 35.000, tadi kan ada pengembalian. Jadi ini berdiri sendiri, pengembaliannya sendiri. Jadi konsumen nanti bayarnya ya kalau memang ini ya seolah-olah seperti kayak ini dikembalikan dulu terus bayar lagi segini gitu loh. Karena kita perlu split. Karena kalau kita tidak split nanti invoice kita bermasalah karena kita ada uang muka tapi pembukuannya di split. Gitu. Terus ini terbilangnya district service. Terus dokumen ini dikendalikan oleh sistem terkomputerisasi sehingga tidak perlu persetujuan tanda tangan fisik. Tanda tangannya ini tanda tangan konsumennya ya yang ini ya. Terus lembar ini sebagai bukti pengembalian barang yang diservis ke konsumen dan bukti garansi jasa servis dan komponen sejenis dengan diagram yang sama diganti sesuai dengan detail garansi yang berlaku. Lama garansi servis untuk home appliance karena ini tipenya PAC, dia masuk home appliance itu 60 hari. Pengembalian jaminan tadi eskolnya ini totalnya 35.000, terus diterima oleh sama konsumen yang ngambil. Nah ini cetak bukti serah terima. Terus kita lanjut, setelah kartu cetak serah terima diklik, muncul button baru invoice atau NSC. Nah, button ini gunanya untuk mencetak invoice. Nah, kenapa kita ada cetak serah terima dan ada invoice sendiri? Karena sebetulnya untuk konsumen-konsumen yang tidak perlu invoice, kita bisa sampai di sini. Invoice ini kita tetap proses cetak, tapi kita tidak perlu print. Jadi kita tetap munculkan PDF-nya seperti ini, tapi kita tidak perlu cetak PDF-nya ini. Karena nanti datanya langsung tersimpan di dokumen sharing yang ada di server. Itu accounting bisa langsung buka ini. Jadi tidak perlu kirim-kirim dokumen lagi, karena accounting bisa akses dokumen ini. Tuh, terus kita lanjut, tadi sudah cetak serah terima. Terus kita lanjut ke cetak invoice. Nah, kalau dilihat tadi statusnya di service call berubah ya, setelah kita cetak serah terima. Tadi kan nomor 3 ya. Nah, ini kan menu awal nih, service call, kita lihat nomor 3. Nah, tadi yang awalnya statusnya itu di sini, kosong. Terus pada saat dicetak, tadi sebenarnya jadi printed. Terus pada saat komplit dia jadi finished, seperti ini. Terus setelah cetak serah terima, jadinya handed over, diserah terimakan. Nanti setelah kita cetak invoice, jadi invoiced. Jadi menu ini berubah-ubah statusnya ya. Di sini. Nah, ini masih handed over karena kita masih baru cetak serah terima. Nanti setelah cetak serah terima, kita cetak invoice jadi invoiced. Kita masuk lagi, lanjut. Terus kita invoice NSC. Yakin ingin invoice atau NSC, oke. Nah, ini create invoice, sudah tercreate invoice dengan nomor itu. Terus kita cetak invoice-nya. Oke. Invoice telah berhasil dicetak. Nah, ini data invoice-nya. Nah, ini kalau konsumennya minta ya dicetak, kalau nggak minta ya kita proses sampai di sini sudah. Karena di sini tidak ada tanda tangan invoice, tidak sama seperti OS. Jadi proses OS-nya itu dimajukan ke serah terima. Nah, makanya kita perlu secara dokumen memang tulisannya serah terima, tapi kok ada perincian komponennya. Nah, supaya kita tidak perlu cetak dua-duanya di sini, karena ada konsumen kalau perorangan kan di sini cukup. Sudah sama juga. Ini voice-nya.
sama. Ini adalah komponennya, terus ini jasanya apa, totalnya tadi sama ya, 768.181, tambah pajak jadi 844. Kepada siapa? Di sini adalah alamat Polytron pusat, yang di sini adalah alamat Polytron Service Center. Kita di sini trial pakai Service Center Semarang. Nah, ini kalau modelnya tagihan, kita bisa tagihan, jadi ada pembayaran di sini. Tapi ini untuk yang disetujui saja ya. Untuk konsumen kan langsung, kita tidak pakai tagihan. Gitu. Oke, ini adalah cara membuat service job di program Artemis. Sekian dan terima kasih.